221 Siapa berkencan denganmu? Larut malam. Ketika napas gadis itu mereda, mata pria itu akhirnya terbuka. Matanya seperti kolam gelap yang dingin, tidak ada ombak yang bisa ditemukan. Di bawah sinar rembulan, dia diam-diam memperhatikan seorang gadis tidur dengan tenang, lalu dengan lembut mencium bibirnya. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia ingin tetap di rumah, dan menguncinya di kamar, di mana tidak ada yang diizinkan pergi. Dia tidak akan membiarkan siapapun memandangnya, hanya dia yang bisa melihatnya, dan dia hanya bisa melihatnya. Bahkan dia sendiri terkejut, bagaimana dia bertahan sampai sekarang. Dia kemudian menciumnya lagi, memaksakan mulutnya terbuka, menjerat lidahnya begitu lama sampai dia mengerutkan kening, hampir bangun karena dia tidak bisa bernapas. Beberapa saat kemudian, dia berhenti menciumnya dan membelai pipinya. Menghela nafas, dia berkata, "Ningxi, jangan menguji kesabaran saya. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa bertahan lama, tidak bisa menjamin apa yang akan saya lakukan." Pagi selanjutnya, Ningxi tidak tahu kapan dia tertidur tadi malam, tetapi ketika dia bangun, Lu Tingxiao tidak ada di tempat tidur. Karena dia tertidur larut malam, hampir jam 9 ketika dia bangun. Di teleponnya, log panggilan menunjukkan banyak panggilan tidak terjawab dari Jiang Muye. Di WeChat, ia memarahinya karena telah membuatnya berdiri. Ningxi merasa dia sedang sulit mengirim pesan Jiang Muye untuk datang, lalu pergi untuk mandi sebelum menuju ke bawah. Lu Tingxiao telah pergi bekerja, dan Little Tracer belum membangunkannya tetapi dengan patuh duduk di sofa, membaca. "Sayang, datang ke sini," kata Ningxi, memanggil Little Tracer. Little Tracer segera meletakkan bukunya, dan tertidur deng-deng-deng. Ningxi dengan cepat mengangkat si kecil, "Hari ini, Bibi akan membawamu keluar untuk bermain oke?" Ketika Little Tracer mendengar ini, wajahnya penuh kejutan tetapi dia mengangguk. Pada saat ini, sebuah klakson terdengar di pintu. Ningxi memegang Little Tracer dan berjalan keluar pintu. Dia mengenakan celana panjang, kaos kartun cetak putih, dan tas bahu yang membuatnya terlihat seperti murid. "Ayo pergi," kata Ningxi mendapatkan sedikit harta siap untuk drive. Jiang Muye menatap Little Tracer di sebelahnya, "Jangan bilang kau membawa orang ini pada kencan kita." Ningxi memelototinya, "Siapa yang akan berkencan dengan Anda? Ini Little Tracer dan piknik musim gugur milikku, oke?" Jiang Muye hanya menatapnya, "Lalu mengapa kamu memanggilku?" "Tentu saja itu untuk mobilmu. Di grup teman-teman saya, hanya Anda yang bebas hari ini." Di antara kelompok Lu Tingxiao dan Lu Jingli sama-sama sibuk. Jiang Muye diam-diam tersedak. "Pergi, cepat, kita harus sampai di sana sebelum matahari terbenam." Jiang Muye menjawab, "Apakah kamu tidak takut orang akan mengenali kamu? Jika aku berpura-pura sedikit, maka tidak ada masalah." Jiang Muye meliriknya dengan tidak nyaman, sebelum melihat kembali ke jalan. "Berpura-pura seperti apa? Keluarga 3 orang. Yah, aku kakaknya. Little Tracer adalah saudaraku. Seperti untuk Anda. Apa yang terjadi dengan menjadi ayah? Kamu adalah pengemudi." Jiang Muye. "Aku baru ingat, aku juga harus pergi ke supermarket. Saya perlu membeli daging untuk dipanggang dan diminum." Wajah Jiang Muye mendung. Dia tidak tahu apakah dia harus menangis bajingan ini, "Kamu yang terburuk." Setelah mengunjungi supermarket, Ningxi menemukan tempat yang kosong dan indah di tepi sungai kecil. Dia bersenandung senang ke samping sambil mengajar Little Tracer untuk mengatur tusuk sate. Di samping, Jiang Muye duduk di dekat air dengan pancing, juga bernyanyi. "Hari ini adalah hari yang cerah dan indah. Tapi kamu datang dengan saudaramu. Ketika saya melihat wajahnya, suasana hati saya langsung berubah dan hari saya menjadi mendung. Seolah-olah kamu menaburkan garam di lukaku." 222 dipaksa gagal. Jiang Muye terus menjadi lesu. Dia tidak mendapatkan kembali semangatnya sampai waktunya untuk makan makanan. Setidaknya Ningxi mampu membuat makanan enak. Itu hanya barbekue, tapi rasanya begitu enak saat dia membuatnya. Dia memperhatikan bahwa harta kecil mengawasinya sangat keras selain membantu Ningxi. Dia bahkan secara pribadi menyerahkan sepiring penuh daging. Jiang Muye tersanjung. Dan dia menemukan bahwa Ningxi tidak dibesar-besarkan. Orang ini sangat baik, sangat menyenangkan. Tidak heran Ningxi memanjakannya. Sungguh terlalu tidak adil. Itu hanya mutasi genetik yang sederhana, tetapi mengapa Lu Tingxiao melahirkan putra yang begitu cantik? Jiang Muye sambil makan dagingnya tenggelam dalam pikirannya. Sebelum setiap hari,
dia harus melihat Lu Tingxiao memposting pesan grup, memamerkan cinta. Sekarang tiba gilirannya untuk pamer. Jiang Muye diam-diam tertawa beberapa kali, sebelum dengan diam-diam meraih teleponnya dan mengambil gambar punggung Ningxi di bawah sinar matahari. Ia kemudian mempostingnya di obrolan yang menuliskannya, membuat gelombang. Tamasya musim gugur. Dengan penglihatan Lu Tingxiao, dia pasti akan mengenali siapa yang kembali. Segera para anggota mulai berkomentar. Wow, dia benar. Hanya dari melihat bagian belakang, jelas bahwa dia memang cantik. Jiang Muye, Anda tidak memiliki rasa tanggung jawab. Beri kami tampilan penuh. Tunjukkan kami bagian depan juga. Jangan pelit. Dia terlihat sangat muda. Apakah dia sudah dewasa? Jiang Muye, Anda lebih baik tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Setelah beberapa saat, Lu Jingli juga keluar. Lu Jingli menangis. Barbeque terlihat lezat. Ada sayap ayam, serta ikan bakar bajingan kecil. Anda makan makanan lezat dan sebenarnya tidak memanggil saya pamanmu. Fokus perhatian Lu Jingli adalah, benar-benar berbeda dari orang biasa. Setelah menunggu lama, orang yang dia tunggu akhirnya muncul. Dia dengan cepat menyegarkan untuk melihat informasi terbaru. Jiang Muye buru-buru mengklik untuk melihat balasan Lu Tingxiao. Ketika dia melihat hasilnya, wajahnya menjadi hitam. Lu Tingxiao membalas adalah satu kalimat, jangan biarkan Little Tracer makan terlalu banyak, dia sedikit kelebihan berat badan baru-baru ini. Keparat, bagaimana Lu Tingxiao tahu bahwa harta karun kecil ada di sana? Jiang Muye berulang kali melihat foto itu sampai akhirnya menemukan di mana masalahnya. Di foto, terpantul di sungai adalah gambar Little Tracer. Mata yang luar biasa, matanya terlalu bagus. Jiang Muye terpaksa gagal, seperti ayam jantan yang kalah yang berlari kembali. Dia kemudian melihat ke atas dan melihat Ningxi ada di telepon. Siapa yang menelepon? Jiang Muye dengan santai bertanya. Saudari Zizia, jawab Ningxi dengan nada yang agak akrab. Ningxi telah menggantikan Lin Zizi yang lebih formal dan sekarang memanggilnya Zizi memanggil saudaranya Zizi. Jiang Muye minum jus buahnya, perubahan yang tajam. Agen saya adalah Lin Zizi. Apa bedanya? Jawab Ningxi. Jiang Muye segera memuntahkan semua jus yang diminumnya. Siapa yang kamu katakan? Lin Zizi, agen lama Leng Manyun. Apakah Anda tidak melihat konferensi pers saya? Reaksi Anda seharusnya tidak selambat ini, kata Ningxi, menatapnya dengan jijik. Aku tahu bahwa hasilnya kau keledai. Lin Zizi, mengapa agenmu Lin Zizi? Dia sudah kesal mengetahui bahwa Ningxi masuk ke Golden Age. Tapi dia hanya dengan santai memahami situasinya. Dia tidak repot-repot melihat siapa yang sebenarnya ditugaskan Lu Tingxiao sebagai agen. Dia tidak menyangka itu akan menjadi bom sebesar itu. Ningxi bingung, mengapa tidak bisa Lin Zizi? Kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah dia mantan pacarmu? 223 manusia dan anjing tidak dapat melihat. Bagaimana saya melihat hubungan Ningxi dan Muye? JM, kamu, menjauhlah dari LTX. Dia buruk untukmu. Ningxi, baca pukul 11.59 malam. JM. LTX, Jingli, keponakanmu perlu menderita. Ningxi akan memberimu makan. LJL, kakak tidak berkata apa-apa lagi. Saya akan menyingkirkan saudara ipar hama itu. Little Bun, mengirim pasukan robot. Nikmati. Kepada otoritas ini, Jiang Muye mengaku kalah. Sebenarnya, tanduk untuk memulai perang baru saja dimulai, tetapi dia sudah menginjak ranjau darat dan tidak bisa bergerak satu langkah, musuh terlalu kejam. Ningxi berbicara dengan nada tidak percaya, saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan saudari Zizi bisa buta terhadap orang-orang tertentu. Jiang Muye menatapnya, kamu, perhatikan cara Anda berbicara, apa maksudmu buta, bahkan Anda menyukai Suyan. Ningxi menghela nafas, salahkan pemuda. Baik pria maupun anjing tidak bisa melihat kebenaran. Kamu, Jiang Muye terdiam karena marah. Akhirnya, dia dengan marah berkata, sekarang kamu tahu betapa jahat dan liciknya Lu Tingxiao itu benar. Untuk menjauhkanku, bahkan cara tak tahu malu seperti itu tidak ditinggalkan. Setelah mempersiapkan dirinya untuk melihat ekspresi penyesalan Ningxi, hasilnya adalah melihatnya tersenyum. Bos sangat bijaksana, dia benar-benar dapat melihat ribuan mil jauhnya dan membuat strategi. Wajah Jiang Muye hitam seperti bagian bawah pot. Ningxi, kamu benar-benar putus asa. Ningxi tiba-tiba berjalan ke arahnya, ekspresinya penuh niat buruk. Hei, kau dan saudari Zizi. Apakah masalah sudah selesai? Lihat ekspresimu, sepertinya dia bukan hanya mantan pacar. Jiang Muye,
Orang ini tidak bisa begitu takut hanya karena seorang mantan pacar. Pikirkan dirimu sendiri. Dia membentaknya, lalu dengan ragu bertanya, apakah dia menelepon untuk memberitahumu sesuatu? Ningsi mengangkat bahu, dia tidak mengatakan apa-apa. Baru saja mengatakan bahwa penulis skenario memodifikasi skrip. Perlu waktu sekitar 2 minggu untuk selesai. Saudara Ming juga memberitahu saya bahwa setelah perubahan, garis Meng Changge dan Sun Huanxing akan lebih menonjol. Adapun karakter Ning Xuelo dan Zhao Shizu, substitusi tidak jelas. Tapi Lu Tingxiao pasti akan menjagamu sehingga pasti akan ada pergantian. Jiang Muye menjawab dengan masam. Ningsi hanya menggelengkan kepalanya, salah, jika Lu Tingxiao benar-benar ingin membantu saya, maka dari sudut pandang saya dia pasti tidak akan membuat pengganti. Karena dalam drama, bagi saya untuk mengalahkan Ning Xuelo dengan kekuatan saya dan membiarkannya binasa adalah bentuk balas dendam yang paling lezat. Suaranya memudar, telepon Ningsi menunjukkan beberapa informasi hiburan baru. Dia telah berlangganan sumber-sumber tertentu dan setiap kali ada berita, dia akan menerima peringatan. Ketika Ningsi selesai membaca, mulutnya sedikit naik ke atas, menampilkan wajah yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Jiang Muye melirik ekspresinya dengan curiga, lalu pergi untuk melihat berita apa itu. Pengumuman Seng Shigang News bahwa sejak grup Lu selain Golden Age, Starlight Entertainment telah menarik dana dari proyek Land Under Heaven. Sekarang hanya dimiliki oleh Zaman Keemasan. Dari perspektif penembakan drama, aktor asli tidak akan berubah. Melihat Ningsi dan pemahaman Lu Tingxiao diam-diam satu sama lain, Jiang. Hati Muye merasakan gelombang panik. Jiang Muye, saya pikir Anda benar-benar terjebak dan bahkan tidak mengetahuinya. Jadi, Anda benar-benar menyukai Lu Tingxiao, Anda benar-benar tidak dapat menahannya. Ningsi berbaring di rumput, meraih pisau dan menusukkannya ke mulutnya. Ningsi, mengapa menyukai seseorang berarti Anda harus bersama? Bahkan jika berkumpul, berapa banyak orang yang tetap bersama sampai akhir? Keadaan kita saat ini sangat baik. Lagi pula, hasil terbaiknya adalah dia akan menjadi teman dan kepercayaan dirinya. Bahkan jika hasil terburuk terjadi, paling tidak akan ada ingatan akan waktu yang paling indah. 224 Menghindari musuh yang liburan setengah bulan tidak bisa disia-siakan. Keesokan harinya, Ningsi berencana mengambil Little Treasure. Nona Si, apakah Anda tidak ingin menunggu tuan muda pulang kerja dan pergi dengan Anda? Tanya pembantu rumah tangga tua. Dia akhirnya tidak tahan, dan untuk sementara menjadi mak comblang. Ningsi menggaruk kepalanya, lupakan saja, dia sangat sibuk. Kami hanya akan pergi sendiri. Sekarang bukan saatnya bagi dia untuk mencari Lu Tingxiao, bagaimana dia juga bisa menunggu dia kembali dari pekerjaan. Yah, biarkan pengawal mengikutimu. Pada akun tuan muda, keamanan tuan kecil tidak bisa ceroboh. Kata pembantu rumah tangga tua, menunjuk 3 pengawal dengan kacamata hitam. Ini permintaan yang masuk akal. Ningsi hanya bisa setuju. Jadi sekarang dia tidak perlu menemukan Jiang Muye sebagai pengemudi. Mengapa dia merasa bahwa Lu Tingxiao sengaja mengatur ini? Hari ini, Ningsi berencana pacaran dengan Little Treasure untuk membelikannya mainan dan pakaian. Tentu saja, karena dia belum mulai bekerja, dia belum dibayar. Tidak ada pilihan selain membawa kartu Lu Tingxiao. Saat berbelanja, dia tidak sengaja menemukan toko yang baru dibuka yang memiliki pakaian anak-anak yang sangat imut. Dia dengan cepat masuk ke mode membeli segalanya. Sayang, set ini juga terlihat bagus. Cobalah dengan cepat. Little Treasure mengangguk, dan dengan patuh pergi ke ruang ganti. Ningsi berada di luar ruang ganti, melewati pakaian roti kecil ketika tiba-tiba, dia melihat 2 sosok yang akrab memasuki toko. Ning Xuelo memegang tangan Suyan, dan keduanya berbicara satu sama lain. Ning Xuelo, bulan depan adalah hari ulang tahun putra Fang Lin, kan? Kita harus membeli pakaian sebagai hadiah. Iya nih, Suyan menjawab, ekspresinya mengatakan dia tidak tahu siapa putra Fang Lin. Putra Fang Lin, kamu tidak ingat dia. Dia putih dan gemuk dan sangat lucu. Saudaraku, jika kita memiliki seorang putra, akankah dia juga lucu? Ning Xuelo bertanya dengan malu-malu. Mungkin, Suyan menjawab dengan acuh tak acuh, menandakan ketidaktertarikannya. Wajah Ning Xuelo jatuh, saudaraku, apakah kamu masih marah padaku? Saya telah membuat permintaan maaf publik pada microblog, dan Anda secara pribadi mendengar Cui Caijing menjelaskannya. Sedangkan untuk panggilan telepon, saya melakukannya karena Anda tiba-tiba mengabaikan saya. Aku minum sedikit anggur, hatiku benar-benar gelisah jadi aku mengucapkan banyak kata yang tidak kumaksudkan, aku menyesal sampai aku bisa mati, tolong mati dulu. Ning Si.
Ning Suelo menjelaskan, lalu dari mulut Su Yan muncul nama Ningxi. Mengikuti garis pandangnya, dia melihat bahwa Ningxi berdiri di deretan gantungan di seberang mereka. Ning Suelo, adikku. Ning Suelo menjelaskan, lalu dari mulut Su Yan muncul nama Ningxi. Mengikuti garis pandangnya, dia melihat bahwa Ningxi berdiri di deretan gantungan di seberang mereka. Ning Suelo, adikku. Mata Ning Suelo segera menjadi basah dan segera bergegas menuju Ningxi mengambil tangannya. Saudaraku, aku akhirnya bisa melihatmu. Saya sudah mencoba meminta maaf kepada Anda, tetapi hari ini Anda telah mengabaikan saya dan tidak menerima telepon saya. Saya tidak tahu di mana Anda tinggal. Ketika Anda bertanya kepada saya sebelumnya, saya bilang saya tidak percaya Anda, tetapi saya tahu bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tidak mungkin kamu bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang kebenaran keluar, meskipun ada kerusakan pada Anda, saya juga seorang korban. Sungguh, karena kamu terluka dan aku minta maaf. Sangat menyesal, Anda dapat memarahi saya atau memukul saya selama Anda memaafkan saya. Suara Mortal Kombat, habiskan dia. Kata-kata Ning Suelo dapat digambarkan sebagai halus dan tulus, membuatnya terdengar seperti Ningxi adalah pengganggu yang tidak masuk akal baginya. Di masa lalu, Ningxi tidak setajam perang verbal. Dia melirik Su Yan, mengarahkan pandangan lelah dan tak berdaya ke arahnya. 225 hasutan adalah kegagalan. Su Yan melihat mata Ningxi terasa seolah-olah hatinya digerogoti kutu daun. Dia dengan cepat meraih Ning Suelo, Suelo, kamu harus tenang. Ning Suelo tidak memperhatikan trik kecil Ningxi dan menangis, air mata menetes. Yan saudara, saya perlu mengatakan sesuatu kepada kakak saya tentang hal itu. Anda tahu betapa menyakitkannya hari ini bagi saya dan saya menyesal. Saya sangat berharap dia bisa memaafkan saya. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Merasa bebas. Su Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Melihat wanita yang patah hati, menangis di pelukannya, hatinya melunak. Ningxi, maaf. Suelo benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Ning Suelo tersenyum internal ketika dia mendengar kata-katanya. Di permukaan dia tampak lebih sedih, tapi diam-diam menantikan reaksi Ningxi. Di masa lalu, kapan saja dia memohon pengampunan, Ningxi akan sangat marah, mengatakan hal-hal buruk yang menyebabkan Su Yan lebih sering kepadanya. Kali ini tentu saja. Ningxi sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Iya, Ning Suelo, saya melihat permintaan maaf Anda pos dan juga menerimanya. Karena ini salah paham, lupakan saja. Aku memaafkanmu. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah Ning Suelo langsung berubah, seolah-olah dia tidak bisa. Percaya itu. Percaya itu. Su Yan sangat senang, Suelo, Anda dapat yakin sekarang, kan? Ning Suelo tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, wajahnya menjadi hitam. Di sisi lain, pintu ruang ganti terbuka, dan Little Tracer keluar dalam set pakaian baru. Topeng munafik Ningxi segera jatuh, wajahnya berkedip dengan kehangatan saat dia tersenyum dan berjalan untuk menjemputnya, lalu berkata kepada petugas, kami akan mengambil semua pakaian dan dia akan memakai yang ini secara langsung. Bagus. Petugas itu menjawab sambil tersenyum, aku akan pergi dan mengambil tagihanmu. Ningxi mengangguk pada Su Yan, lalu memegang Little Tracer, berjalan pergi. Ningxi mengangguk pada Su Yan, lalu memegang Little Tracer, berjalan pergi. Di belakang, seorang pengawal berpakaian hitam membayar tagihan, kemudian membawa tas keluar. Menonton adegan ini, Ning Suelo tampak tercengang, lalu wajahnya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Terakhir kali, Fang Lin dan Suan Suan mengatakan bahwa mereka melihat Ningxi membeli pakaian anak-anak tetapi saya tidak percaya. Kakak dia, apakah dia benar-benar menikah dengan pria tua dan memberinya seorang putra? Sayangnya, mereka pergi terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk melihat wajah anak itu atau mengambil foto sebagai bukti. Suelo, hentikan omong kosong ini. Su Yan segera menginterupsinya, nadanya serius sementara matanya melihat ke arah Ningxi. Su Yan, saya pernah melihat anak ini sekali. Ningxi mengatakan dia adalah putra seorang teman. Ning Suelo menjawab dengan tergesa-gesa, Yan saudara, kamu terlalu naif. Hanya putra seorang teman dan dia memiliki pengawal yang mengikuti. Dia menggunakan kartu hitam tadi. Berapa banyak orang yang membutuhkan pengawal untuk anak-anak mereka? Wajah Su Yan menunjukkan sedikit keraguan dan perjuangan, karena dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dipikirkan. Dia kemudian menjawab dengan suara tegas, Suelo, di hatiku Ningxi adalah adik perempuanku. Menghina dia berarti menghinaku. Jangan biarkan aku mendengarnya. Orang lain mungkin meragukannya tetapi kita tidak bisa, oke?
Ning Suelo tidak pernah berharap bahwa Su Yan akan mengatakan hal semacam ini. Sikapnya terhadap Ningsi telah mengalami perubahan besar. Sial, hari itu di rumah sakit. Ningsi, pada akhirnya, apakah Anda memberinya ramuan ajaib? Su Yan tiba-tiba percaya pada Ningsi, dan bahkan kata-katanya tidak terdengar. Selanjutnya 226 mengapa semua orang membantu, belum diedit.